Halo Sobat Trader, selamat pagi ya, masih dengan saya Hendra ya. Cukup lama saya tidak share untuk video YouTube yang publik ya, karena saat ini saya lagi sedang mengerjakan untuk video YouTube khususnya untuk seluruh member yang sudah ikut kelas SND Masterclass ya. Nah, di pagi ini, di video kali ini, saya akan sharing ya, saya akan sedikit sharing untuk beberapa roadmap ya, khususnya dari pair-pair mayor ya. Nanti kita akan membahas dari Euro USD, kemudian ada beberapa dari pair Yen ya. Kita nanti bisa bahas tentang dari pair Euro JPY, kemudian ada beberapa pair yang lain ya. Sebelum saya bahas materinya, saya mau kasih tahu bahwa semua informasi yang akan nanti saya share ke teman-teman semua ini bukan ajakan untuk Anda beli atau jual. Oke ya. Konten yang akan saya share murni edukasi. Jadi please, bagi teman-teman yang tetap akan mengikuti semua rekomendasi yang saya share, apapun yang teman-teman lakukan tetap menjadi tanggung jawab dari masing-masing individu ya. Oke, sekarang kita mulai dari pair Euro Yen ya, dari pair Euro Yen. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan yang terjadi dari daily ya, dari daily, kita melihat di pergerakan harga yang terjadi di sini, harga sepertinya masih tertahan dari area demand ya, masih tertahan dari area demand. Artinya tidak terjadi engulf. Nah, ini ada potensi yang cukup baik ya untuk harga lanjut naik. Nah, skenario yang terjadi adalah ketika nanti zona ini masih mampu menahan harga, ya ketika harga ini masih mampu menahan harga, maka target terdekatnya itu berada pada 129156 ya, 129156. Oke, sekarang mari kita lihat apakah ada peluang saat harga tertahan dari area demand ya. Nah, mengapa level ini penting ya? Mengapa level ini penting? Kalau kita look to the left ya, ada story ada story yang terjadi di masa lalunya ya. Di sini ada satu resisten, ada banyak sekali resisten yang di break ya. Ada satu resisten yang di break di sini. Kita lihat di level ini. Ini ada support, ada resisten 1, ada resisten 2, ada resisten 3, ada resisten 4. Nah, menurut perhitungan saya di sini ada lebih kurang sekitar 4 kali retest sebelum akhirnya di break oleh zona ini. Ini ada FTR di sini ya. Kemudian ini tertahan di mode of the flag. Mode of the flag di sini juga akhirnya membuat signifikan support. Di sini ada beberapa kali retest ya. Saya menghitungnya lebih kurang sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ini adalah yang ketujuh yang ketika terjadi retest yang ketujuh di sini masuk lebih dalam. Ya, masuk lebih dalam. Jadi level ini masih direspon oleh market, walaupun sebenarnya ketika sudah terjadi tes sampai 7 kali di sini, ini zonanya sudah semakin lemah. Ya, zonanya semakin lemah. Nah, kita lihat apakah ada sebuah PA atau sebuah konfirmasi harga yang terjadi. Nah, kalau kita lihat dari sini bagaimana harga membuat kondisi, dia membuat engulf ya, membuat swing high. Nah, kemudian di sini ada satu setup yang sangat cantik sekali, di mana di situ terjadi pantulan harga. Walaupun kalau kita lihat dari sini pernah terjadi retest sekali saat terjadi kenaikan ya. Saat terjadi kenaikan ke atas sempat terjadi retest, first time back di sini, kemudian ini retest yang berikutnya. Ya, so di sini sebenarnya bisa kita melakukan posisi buy lagi, walaupun mungkin agak sedikit high risk, tetapi karena sudah membentuk higher high, jadi
masih diperbolehkan untuk masuk di sini dengan batasan resiko yang tentu saja SL-nya jadi lebih kecil di caps on price yang terjadi di bagian ini ya, di kisaran harga antara 127385 sampai 127675. Dan saya juga bersama teman-teman lain ya yang masuk di channel khusus, kita sudah melakukan posisi buy ya. Nah, buat teman-teman yang mau dapetin free signal ya dari beberapa map yang saya akan share setiap harinya, teman-teman bisa klik link yang ada di bawah. Di situ ada link deskripsi untuk pendaftaran akun. Oke, ini adalah satu roadmap yang ada di Euro Yen ya, yang ada di Euro Yen. Oke, sekarang mari kita lihat Euro USD. Oke, Euro USD. Oke, teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan ya di channel Telegram, free channel Telegram. Buat teman-teman yang belum masuk di channel free Telegram, teman-teman juga bisa klik link yang ada di bawah. Kalau kita lihat dari roadmap yang terjadi, di sini saya masih melihat area ini ya, khususnya di adalah area demand ini masih mampu menahan harga. Ya, kegagalan harga untuk melakukan break ini memberikan indikasi artinya ada dorongan dari ada perlawanan khususnya dari buyer. Ya, adanya perlawanan khususnya dari buyer. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat dari pola yang terjadi ya, dari pola yang terjadi di bagian sebelah sini. Oke, saya tutup dulu Telegramnya. Kalau kita lihat dari pergerakan harga yang terjadi, ini sangat jelas sekali dia membuat sebuah pola dari head and shoulder, ya, membuat pola dari head and shoulder di sini ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya ada proyeksi harganya ini sudah selesai di sini ya teman-teman ya, artinya sudah tercapai kalau memang ini adalah sebuah pola dari head and shoulder ya, sebuah pola dari head and shoulder di mana pembentukan harga yang terjadi di sini ini reaksi harganya dari area supply yang ada di sebelah kiri dari story harganya ya, jadi kelihatan jelas sekali di sini. Nah, kemudian terjadi satu rejection di sini ya, ada beberapa 1, 2, 3, sudah hampir lebih kurang 3 minggu dia bergerak ranging atau bergerak sideways ya. Jadi sekali lagi di sini terjadi satu perlawanan dari posisi dari buyer. Nah, kemudian di sini membuat satu gerakan, membuat ada drop, base drop, kemudian terjadinya break momentum. Nah, di sini sangat cantik banget ya, kita bisa mencari peluang untuk melakukan posisi, mencari peluang buy. Kenapa? Karena secara struktur market sudah membuat satu price reversal yang ditandai dengan terjadinya satu momentum yang cukup kuat, dan kita percaya di sini terjadi satu kenaikan. Ini adalah sebuah impulse, oke, impulse, kemudian di sini adalah korektif. Nah, korektif yang terjadi ya cukup dalam ya. Kalau kita lihat dari pola dari impulse dan korektif yang idealnya ya, yang normal-normal saja, sebenarnya koreksi yang terjadi kalau kita menggunakan Fibonacci retracement biasanya di 50 sampai 61,8. Tetapi kalau kita lihat dari harga yang terjadi di sini, harga tertahannya itu tidak di 50 atau 61,8, tetapi tertahan dari sebuah zona drop base rally. Drop base rally ini sangat-sangat cantik sekali, di mana area ini masih fresh ya, di mana area ini masih fresh, kemudian terjadi satu penurunan yang cukup tajam ya pada 30 November ya. Ini adalah titik low yang terjadi, tetapi di sini tidak mampu menyentuh area demand-nya, dan di sini terjadi satu rejection yang cukup cantik ya.
Jadi ini kita sebut sebagai FTR shadow ya. Ini terjadi disebut sebagai sebuah FTR shadow. Ya, terjadinya reject ini adalah sebuah manipulasi harga. Kenapa disebut sebagai sebuah manipulasi harga? Karena kalau Anda adalah seorang tipikal yang menggunakan strategi support resisten, maka ini bisa disebut sebagai sebuah support. Ya, sebagai sebuah support. Dan Anda lihat harga tidak benar-benar mantul di area support, tetapi turun lebih dalam membuat lower low, dan disinilah harga kembali lanjut naik ya. Jadi harga tertahan di 78,6. Oke, sekarang kemudian harga naik lagi ke atas, harga naik ke atas, dan kalau kita lihat dari pattern yang terjadi di level ini, saya melihat sebuah pola yang cukup cantik di mana terjadinya satu pola seperti sebuah downtrend ya, channel line ya, sebuah downtrend dari channel line ya. Oke, kemudian terjadilah sebuah kondisi yang disebut sebagai break. Disinilah sebenarnya ada peluang untuk kita bisa masuk ke market ya. Sini ya. Ketika dia naik ke atas, ketika harga naik ke atas, di sini terjadi satu pergerakan momentum yang terjadi di sini. Ini adalah kondisi di mana terjadi pola momentum ya, kemudian terjadi retest, dan di sini harga lanjut naik, dan saya beserta teman-teman juga melakukan posisi buy di sini ya. Tapi jika Anda mungkin ketinggalan peluang untuk melakukan buy di area demand, khususnya adalah drop base rally, maka ini bisa menjadi satu peluang yang cukup baik untuk kita bisa melakukan peluang buy kembali. Dan teman-teman lihat sekarang area demand ini lagi direspon kembali oleh market ya. Hari ini direspon lagi oleh market, terjadinya sebuah kenaikan yang signifikan kembali. Nah, sekarang kalau kita menggunakan Fibonacci retracement kembali, di sini saya percaya ini adalah sebuah impulse yang terjadi, dan kita bisa expect ini menjadi sebuah titik retracement, dan kita bisa ekspektasi harga untuk lanjut naik. Nah, sekarang mari kita lihat apakah di level berapa dia mantul. Kalau kita gunakan Fibonacci retracement, saya percaya ini 61,8. Oke, betul sekali. Ini harga berada di 61,8. Dan harga kembali lanjut naik, dan saya memperkirakan harga ini akan ngejar. Jika memang kenaikan ini terus berlanjut, maka yang akan jadi first target adalah di swing high yang terjadi di sini ya. Dalam hal ini harga mungkin akan ngejar ke 1.13644 ya. Kenapa ini? Karena ini sudah terjadi satu pola dari impuls, kemudian ini kita bisa expect menjadi sebuah corrective wave ya, impuls corrective wave, dan ini akan bisa menjadi sebuah impuls kembali ya. Oke, sekarang kalau kita lihat dari sini, kita sudah melihat ini adalah pola impuls dan ini adalah pola korektif ya. Kalau saya melihat juga dari pattern yang terjadi di sini, ini saya melihat ada sebuah pola dari sumbu A, kita bisa sebut sebagai AB, kemudian ini adalah sumbu C. Jika memang terus berlanjut, maka kita bisa expect harga untuk lanjut menjadi CD. Panjang daripada AB akan sama dengan panjang daripada CD ya. Jadi kenapa tadi saya jelaskan bahwa area ini akan jadi sebuah target yang realistis ya, akan jadi sebuah target yang realistis dari pergerakan harga yang terjadi pada contoh kasus dalam hal ini adalah pair dari Euro USD. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan harga yang terjadi di sini, pantulan harga yang di sini ini tidak mampu melakukan, tidak mampu secara struktur market membuat higher high. Kalau kita look to the left, maka kita akan melihat sebuah zona. Ini adalah drop base drop. Oke, ini adalah pola dari drop base drop. Oke, jadi inilah yang akhirnya membuat harga tidak mampu untuk lanjut naik ya. Ini yang terjadi karena kegagalan harga untuk tidak membuat higher high yang lebih tinggi tertahan oleh area supply,
menyebabkan terjadinya satu retrace yang maksimal. Ya, bukan di setengah harga dari sebuah impuls yang terjadi di sini, tetapi harga retrace lebih dalam hal ini dia tertahan dari sebuah zona demand yang tadi sudah saya jelaskan ke teman-teman semua. Ya, jadi harga retrace di 78,6. Jadi ada peluang yang cukup besar jika kita tadi kaitkan dengan big map yang terjadi, maka ada potensi yang cukup besar minggu depan masih ada peluang cukup besar untuk harga melanjutkan kenaikannya. Nah, sekarang kita berbicara tentang sampai sejauh mana harga akan maksimal naik ya dari pair euro USD. Jika kita melihat dari story yang terjadi, maka saya percaya bahwa area ini, area base drop yang terjadi di sini akan jadi satu target maksimal jika memang betul kenaikan ini terus terjadi. Ya, dengan target maksimal at least sampai sini akan jadi maksimal kenaikan harga. Kenapa ini menjadi sebuah alasan zona ini menjadi tempat terbaik untuk kita bisa melakukan exit ketika Anda melakukan long atau melakukan posisi buy? Karena di posisi yang ada di history yang terjadi, Anda bisa melihat sebenarnya pergerakan harga yang terjadi ini ada hubungannya atau ada kaitannya dengan histori yang terjadi di masa lalu, di mana harga sempat tertahan dari LS yang terjadi di bagian sebelah sini. Ini ada LS, kita sebut sebagai left shoulder. Oke, terjadi left shoulder. Retest dua kali di sini, kemudian terjadi tidak mampu naik ke atas, kemudian akhirnya terjadi engulf yang terjadi, kemudian tertahan oleh area supply yang ada pada level ini. Di sini sebenarnya ada peluang terbaik untuk kita bisa melakukan posisi untuk sell di sini, entry searah dari trend. Kemudian terjadi sebuah decision baru membuat drop base drop, maka area ini akan menciptakan decision yang baru. Oke, ini ada sebuah titik support lagi, maka decision yang terjadi ada di bagian sebelah sini. Oke, sekarang kalau kita hubungkan dengan penggunaan, atau mungkin Anda suka menggunakan moving average, ada yang menggunakan moving average, barangkali mungkin ada yang menggunakan exponential moving average atau kita sebut sebagai EMA. Anda bisa menggunakan EMA berapa saja, Anda boleh menggunakan EMA 100 atau menggunakan EMA 200 untuk memudahkan Anda melihat tren yang terjadi. Oke, sekarang saya tambahkan periode dari 3 periode, 21, 34, dan 90. Atau Anda terserah menggunakan periode berapapun. Nah, kalau kita lihat dari periode EMA yang terjadi, di sini harga sempat bermain-main di atas dari EMA ya. Sempat dia bermain-main di atas EMA, tetapi kemudian terjadi sebuah crossing yang cukup cantik di sini ya, terjadi sebuah crossing dari 3 EMA itu. Jadi sangat cocok dengan plan yang tadi saya jelaskan bahwa ya kemungkinan area ini akan jadi sebuah strong resisten. Ya, teman-teman bisa menunggu reaksi harga atau menunggu konfirmasi untuk bisa mencari peluang sell lagi pada level tersebut. Ya, jadi di sini adalah level terbaik untuk kita bisa mencari peluang untuk melakukan posisi sell. Dan tentu saja teman-teman yang tadi sudah melakukan posisi buy ya di sini, dan Anda sudah hold posisi, katakanlah Anda hold posisi, maka ini akan jadi satu target maksimal kenaikan harganya. Dan mari kita lihat pembanding dari Euro USD, kita menggunakan mata uang US dollar atau kita sebut sebagai DXY. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan DXY, ini seperti cermin ya, seperti cermin. Kalau Anda menggunakan, contoh Anda lemparkan koin gitu ya, Anda lemparkan koin, ada bagian depan, ada yang di bagian belakang. Ini seperti cermin ya, benar-benar seperti cermin. Kalau Euro USD melemah, maka US dollar akan menguat. Demikian juga kalau US dollar melemah, maka Euro USD akan menguat ya.
akan selalu terjadi kebalikan harganya. Oke, sekarang mari kita lihat perspektif yang terjadi dari mata uang US dollar sebagai pembandingnya. Korelasinya seperti apa? Jika teman-teman lihat ini adalah korelasi yang terjadi, bagaimana harga juga tertahan dari area supply. Ya, tadi kita lihat di euro tertahan dari area demand, dan kita lihat juga di US dollar tertahan dari area supply. Oke. Di sini juga kalau kita lihat dari story harga yang terjadi sama persis ya. Ada area demand yang terjadi di sini, kemudian terjadi satu kondisi crossing dari 3 EMA ini memberikan satu indikasi bahwa oke, berarti memang secara struktur market ini sudah berubah trennya, oke. Kalau kita tarik dari sebuah titik resisten yang terjadi, maka pantulan harga di sini ini bagaimana harga membuat ada rally base rally yang terjadi, melakukan breakout, terjadi flip, ada rally base rally. Ya, area ini akan jadi satu potensi kemungkinan harga akan lanjut naik, tetapi di sini terjadi satu kegagalan harga untuk melakukan engulf. Maka area ini harusnya kita bisa menunggu reaksi harga untuk kita bisa berharap kemungkinan harga untuk lanjut naik kembali ya. Tapi perlu didukung oleh reaksi harga, konfirmasi PA. Jika kita gunakan tarikan support resisten, maka ini harusnya sejajar dengan sebuah left shoulder yang ada di bagian sebelah sini, dan secara histori sangat cantik sekali bagaimana ya harga direspon pada level ini. Maka tentu saja kita bisa berharap area ini menjadi satu pantulan harga. Kalau kita tarik sebuah trend line, maka area ini bisa menjadi satu pantulan dari ekspektasi. Kita bisa berharap ini menjadi sebuah higher low yang terjadi. Oke, jadi sini kita sebut sebagai terjadinya reversal pada mata uang US dollar, terjadi yang disebut sebagai double bottom. Double bottom yang terjadi, jika kita lihat dari story yang terjadi, ini sebenarnya tertahan dari area demand. Ya, jadi memang pemahaman kita tentang konsep supply demand ini akan sangat-sangat membantu sekali, khususnya buat teman-teman yang menggunakan chart pattern barangkali ya. Ini akan sangat membantu sekali karena biasanya terjadi pattern-pattern tersebut pada zona-zona supply demand. Jika tadi teman-teman melihat di Euro USD terjadi pola head and shoulder, itu juga tertahan dari area supply. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan pola yang terjadi di bagian sebelah sini, ya, ini mirip seperti pola inverse head and shoulder. Di sini ada left shoulder-nya, di sini ada right shoulder. Oke. Jadi kita bisa gunakan ini sebagai sebuah pattern yang lain ya. Sini. Ini left shoulder. Ini menjadi sebuah titik dari sebuah neckline yang terjadi ya. Sini. Oke. Sini, dan akhirnya harga lanjut naik kembali. Oke. Di bagian sebelah sini. Ya. Jadi level ini menjadi sangat penting sekali untuk dipantau ya. Nah, teman-teman bisa gunakan referensi US dollar untuk memperkirakan pergerakan harga yang terjadi di Euro USD. Bagaimana dengan pair yang lain? Kita bahas dari pair GBP USD, pair pound sterling, karena ini banyak sekali yang suka dengan pair pound sterling. Oke, sekarang untuk tidak bikin noise, saya hilangkan terlebih dahulu moving average menggunakan EMA-nya ya. Nah, sekarang mari kita lihat dari pergerakan harga yang terjadi di GBP USD khususnya. Teman-teman, lihat di saat di level yang di sini, ini cukup menarik sekali. Saya seperti melihat sebuah pola yang cukup jelas di sini. Ada sebuah pola di mana ini adalah sebuah titik dari sebuah titik trend line. Ini adalah sebuah trend line yang sepertinya ada dorongan dari buyer di sini ya. Ada buyer yang mulai masuk ke market di sini, tetapi tertahan oleh area supply, teman-teman. Oke, di sini belum benar-benar terkonfirmasi secara baik, secara utuh. Kenapa? Karena harga masih
tertahan dari area supply. Nah, jika pekan depan kenaikan ini masih terus berlanjut dan melakukan breakout, maka confirmlah membuat kondisi membuat higher high. Ketika harga sudah membuat higher high, maka ini ada peluang yang cukup besar terjadinya sebuah reversal. Oke, sekarang mari kita lihat apa yang menyebabkan harga terjadi kira-kira terjadi dorongan dari buyer. Kenapa harga tertahan di level ini? Jika kita menggunakan menggunakan time frame dari monthly, maka kita melihat di sini ya tertahan dari flip. Oke, tertahan dari flip. Area inilah yang akhirnya mampu menahan harga. So, level ini menurut saya cukup menarik ya. Walaupun mungkin kita melihat di sini harga zona ini tidak fresh ya, tetapi paling tidak zona ini masih direspon kembali oleh market. So, hati-hati buat Anda yang melakukan posisi sell di GBP USD peak minggu depan. Ya, harusnya jika Anda melakukan posisi harusnya sudah keluar dari market ya, karena kegagalan harga untuk melakukan engulf dari area demand, walaupun ini area demand sudah tidak fresh, ya ini menjadi warning buat kita untuk berhati-hati. Mungkin saja akan terjadi satu kondisi yang kita sebut sebagai reversal. Oke, jadi berhati-hati untuk Anda yang melakukan sell di GBP USD. Ya, justru sudah mulai terlihat ada tanda-tanda kenaikan dari buyer, tapi belum dikonfirmasi secara utuh karena tertahan dari area supply. Ini adalah pound sterling. Bagaimana dengan pair AUD USD? Ya, oke, di sini kita lihat AUD USD. Jika kita lihat dari AUD USD, teman-teman akan melihat sebuah pola yang cukup cantik di sini. Terjadinya sebuah kondisi di mana harga melakukan breakout dari sebuah channel line. Ya, artinya terjadi dorongan yang cukup serius dari buyer untuk masuk ke pasaran. Ya, tetapi juga jika teman-teman perhatikan kenaikan yang terjadi di sini, ini terjadi ranging dan harga sebenarnya tertahan dari area supply. So, ini belum terkonfirmasi lagi untuk lanjut bullish. Selama zona supply ini tidak mampu di break, maka masih ada peluang harga lanjut turun. Oke, harga lanjut turun. Tetapi jika nanti minggu depan kita melihat terjadi kenaikan, maka ada peluang yang cukup besar confirm terjadi kondisi yang disebut sebagai kondisi bullish. Nah, ini harusnya bisa menjadi sebuah pijakan baru membuat kondisi higher low. Ya, jika memang betul-betul terjadi break minggu depan. Tetapi jika tidak mampu break, maka kita bisa expect harga akan lanjut retest dari sebuah channel yang berpotensi ini di break. Ya, tapi belum benar-benar terjadi break sampai area supply-nya di break. Ya. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya sebuah dorongan dari buyer yang ada di lower low yang di bagian sebelah sini? Kalau kita gunakan top down analysis, di sini, sepertinya zona ini, ya, zona area demand yang ada di bagian sebelah sini ini masih merespon harga. Terbukti ketidakmampuan harga untuk lanjut melakukan engulf, walaupun saya percaya ini bukan retest yang pertama, tetapi retest yang pertama justru terjadi pada November 2020 ya. Ini terjadi retest dari sebuah flipnya ya, sebuah flip yang terjadi tertahan oleh area rally base rally sini ya. Ini rally base rally, retest pertama, ini adalah retest yang kedua. So, ada peluang yang cukup besar ya, saya pikir ada peluang yang cukup besar untuk harga melanjutkan lagi kenaikannya. Jika memang betul US dollar minggu depan masih berpotensi untuk turun. Ya. Jika US dollar melemah, maka pair ya berkebalikannya, dalam hal ini adalah Mayer pair USD akan berimbas langsung. Ya, jadi ada peluang yang cukup besar
untuk harga lanjut naik. Tetapi harus dikonfirmasi tentu saja seperti yang saya bilang, ya, harga masih tertahan dari area supply, maka ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan posisi buy, tetapi Anda harus bersabar untuk menunggu sampai benar-benar area supply di break. Jika tidak mampu break, maka ya bisa saja terjadi satu titik retrace menuju ke breakout pada sebuah channel line yang terjadi. Nah, satu lagi sebelum materi saya tutup dari roadmap, dari beberapa roadmap, kita akan bahas gold ya, karena sepertinya banyak sekali dari trader yang trade di gold ya, Gold masih secara long term masih kondisinya adalah bullish, teman-teman. Secara umum kalau kita gunakan pattern yang terjadi, maka saya percaya ini membuat pola dari cap and handle. Pola cap and handle terjadi ketika dia mampu break dari all time high yang terjadi. All time high yang terjadi, ketika dia break dari all time high yang terjadi, kemudian terjadi retrace yang cukup dalam, ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di free channel bahwa ketika harga sudah mampu break higher high, dari all time high atau all time low ketika tadi downtrend, biasanya akan diiringi dengan satu retrace yang cukup dalam. Dan ini terjadi pada contoh kasus di gold, teman-teman. Jika Anda menggunakan Bitcoin juga sama, itu juga terjadi ketika dia melakukan break dari all time high, yang terjadi adalah satu retrace yang cukup dalam. Nanti kita akan bahas untuk roadmap dari Bitcoin terpisah ya, karena kita hari ini membahas dari roadmap menggunakan Forex. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bagaimana harga masih tertahan dari area rally base rally ya, area rally base rally di sini. Bagaimana dia mencoba untuk naik ke atas tetapi gagal, kemudian lanjut turun, kemudian dia menciptakan base yang baru, rally base drop. Di sini kita melihat kegagalan harga untuk membuat higher high lagi dan justru membuat lower high. Dan terjadilah akhirnya penurunan harga di sini yang terjadi pada 15 November 2021 tepatnya. Di sini harga bergerak mulai turun, dan apakah ini akan menuju ke area ini? Ya, sangat bisa terjadi, bisa saja terjadi seperti itu. Tapi yang jelas kita melihat ini adalah range harganya. Range harga yang terjadi kalau kita lihat dari big map-nya. Ya, kalau kita lihat dari big map. Nah, di sini terjadi satu pergerakan ranging, ya, lumayan ranging harga di sini. Lumayan terjadi ranging yang terjadi mulai dari November, kemudian di sini sudah terjadi lebih kurang kalau kita lihat dari penurunan terjadi di sini, ya, sudah sekitar 3 mingguan ya, sekitar 3 mingguan harga bergerak ranging, ya. Nah, bagaimana dengan TF kecil? Tadi kita sudah bahas dari big map yang terjadi. Bagaimana dengan TF kecilnya? Jika kita melihat dari TF kecil yang terjadi, ini harga masih tertahan dari area demand. Ya, harga masih tertahan di area demand. Kemudian di sini harga tertahan dari sebuah support resisten, tepatnya ya, sebuah support resisten. Tetapi ini dia mencoba untuk naik ke atas, dan ini sepertinya terjadi kondisi yang disebut sebagai engulf harga, dia turun ke bawah. Turun ke bawah di sini, naik ke atas, tertahan oleh area supply, kemudian turun kembali di sini, mencoba untuk break tapi gagal, naik lagi ke atas, di sini membuat struktur market membuat higher high, gitu ya, membuat higher high, dan disinilah sebuah konfirmasi yang cukup cantik di sini. Saya pikir kita bisa ambil peluang buy. Kita bisa ambil peluang buy di sini pastinya. Coba kita lihat di TF yang lebih kecil. Nah, ini cantik banget ya. Ini cantik banget. Dia membuat confirm membuat higher high, dan di sini ada drop base rally di sini ya. Ini ada drop base rally. Drop base rally, tapi drop base rally di sini ini tidak fresh ya, karena sudah di touch saat dia naik ke atas, tapi ternyata direspon kembali.
ya. Direspon kembali oleh yang ini nih, ya. Ada base yang lain di dalam base besar base rally. Ini adalah base yang lain dan kemudian direspon kembali, ya, direspon kembali. Jadi terbentuknya base yang ada di sebelah sini karena reaksi harga dari base yang ada di bagian sebelah sini, ya. Maka ada peluang, ya, masih ada peluang harga untuk kemungkinan besar jika melihat dari reaksi harga yang terjadi, maka saya percaya harga ini kemungkinan akan jadi target maksimal kenaikan harganya. Sampai sini kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita melihat ada sebuah resisten yang masih ditahan oleh market, walaupun mungkin kita melihat sebenarnya sudah di-engulf, ya, sebenarnya sudah di-engulf. Tapi kita tidak bisa berpikir ini akan jauh selama ini belum di-engulf, ya. Maka kita gunakan ini sebagai target realistis dari reaksi harga yang terjadi pada minggu kemarin, ya, pada hari Jumat kemarin. Ya, ini yang terjadi adalah sebuah kenaikan yang cukup lumayan signifikan. Dan kita melihat di sini satu momentum yang terjadi, ini adalah sebuah reaksi harga. Ini adalah aksi harga, ini adalah reaksi harga, aksi dan reaksi. Ya, aksi dan reaksi terjadi di sini, maka ada peluang yang cukup besar untuk lanjut naik jika minggu depan US dollar melemah. Ya, kalau kita hubungkan dengan korelasi pair lagi, maka gold biasanya akan berkorelasi negatif terhadap US dollar. Biasanya loh, ya, tapi tidak selalu seperti itu karena ada kalanya teknikal bisa saja US dollar menguat, US dollar menguat, gold menguat secara short term, ya, secara short term itu bisa sangat terjadi kalau Anda menggunakan time frame A1 ke bawah. Ya, oke, saya pikir untuk roadmap pekan ini, ya, semoga ini membantu teman-teman yang trade, baik trading di gold, Anda trade di euro yen, di GBP USD, Audi USD, dan Euro USD. Semoga membantu buat teman-teman semua. Oke, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ocehan saya pagi ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena Anda, kalaupun subscribe itu adalah free. Dan semoga membantu teman-teman yang trade di beberapa pair yang sudah saya bagikan. Ya. Oke, semoga bermanfaat, ya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat teman-teman semua.